Menara Cukong yang ke-69. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-681 hingga 690. Cerita dilanjut. Perkataan penguasa Da Xiao dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas. Alasannya sederhana, hanya karena dia adalah orang terkuat di Tianmingzhu, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncak akhir tingkat ke-9 Raja Abadi. Begitu dia selesai berbicara, penguasa Da Xiao melangkah maju, mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim, dan tekanan yang sangat mengerikan meledak dari badannya, mengguncang situasi ke segala arah. Bayan Zhan, penguasa Da Xiao memegang pedang abadi tingkat rendah tingkat 7 di tangannya dan menebas Cukong dengan bilah pedang api yang sangat panas. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Cukong. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Di bawah pengaruh teknik Dewa Darah, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari akhir tingkat ke-7 Raja Abadi ke tingkat ke-9 tengah Raja Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai kekuatan Raja Abadi tingkat 9 akhir. Cukong menghunus pedang naga langit, menghancurkan pedang api yang datang dengan satu pedang, dan bertarung dengan penguasa Da Xiao. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Setiap kali terjadi tabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, yang mana sangatlah mengerikan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Makin lama pertarungan berlangsung, makin ketakutanlah sang penguasa Da Xiao dan makin jelek ekspresinya. Karena kekuatan bertarung Cukong sebenarnya lebih tinggi darinya, dan dia selalu menekannya. Wah, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah memaksaku ke dalam situasi seperti ini. Penguasa Da Xiao meraung dan menggunakan metode rahasia. Teknik kegilaan serigala surgawi. Dengan bantuan teknik rahasia, penguasa Da Xiao tiba-tiba membesar dan langsung berubah menjadi monster setengah serigala. Pada saat yang sama, kultivasinya menerobos penghalang alam dan secara paksa naik ke tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Meskipun dia baru saja naik ke alam Kaisar Abadi dengan bantuan kekuatan teknik rahasia, penguasa Da Xiao sudah dapat dianggap sebagai makhluk kuat di alam abadi. Melihat ini, bibir He Xuan melengkung membentuk senyum percaya diri, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong terbunuh. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan tingkatan antara tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi dan tahap akhir tingkat ke-9 Raja Abadi, namun jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Alasan mengapa para ahli di alam Kaisar Abadi disebut para ahli di dunia abadi adalah karena mereka dapat menguasai kekuatan yang lebih kuat daripada asal-usul langit dan bumi, dan itulah hukum langit dan bumi. Ketika kekuatan hukum keluar, segala sesuatu bergetar dan langit dan bumi meratap. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang kuat di alam Raja Abadi. Nak, terimalah takdirmu, sang penguasa Da Xiao berteriak keras. Dia mengunci Chu Hongqi, memegang pedang abadi tingkat 7 di tangannya, dan menebasnya dengan kuat ke arahnya. Pedang api batian, pedang api besar mengembun dan berdiri di langit, memancarkan kekuatan api yang tak tertandingi. Apa yang ditambahkan ke pedang api adalah jejak hukum langit dan bumi tingkat rendah, hukum api. Karena penguasa Da Xiao baru saja meningkatkan kultivasinya ke tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi melalui metode rahasia, dia hanya dapat mengerahkan sedikit kekuatan hukum api berapi-api. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membunuh Raja Abadi yang kuat di puncak level ke-9 akhir. Menurutnya, Cukong ditakdirkan untuk mati. Ketika semua orang di keluarga Yan melihat ini, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan terus berdoa dalam hati agar Cukong dapat menciptakan keajaiban. He Xuan mengejek, "Yang mulia, serangan ini cukup untuk membunuh kultivator manapun di bawah alam Kaisar Abadi. Jika bocah ini dapat menahan serangan ini, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola." Cukong mensibir ketika mendengar ini. "Ingat apa yang kamu katakan." Begitu dia selesai bicara, dia menggenggam erat pedang langit naga dengan kedua tangannya, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas ekstrim, lalu menyuntikkannya ke dalam pedang dengan panik. Pedang abadi 5 elemen. Saat teriakan keras terdengar, langit dan bumi bergetar hebat. 5 elemen energi abadi dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, dan 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong.
Setiap pedang abadi mewakili atribut dan memancarkan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Apa yang diberkati pada pedang abadi bukanlah asal-usul tingkat tinggi dari langit dan bumi. Tetapi itu adalah jejak hukum langit dan bumi tingkat rendah. Pedang abadi emas diberkati dengan hukum langit dan bumi tingkat rendah, hukum pemecah emas. Pedang abadi yang dikaitkan dengan kayu hijau diberkati dengan hukum langit dan bumi yang rendah hati, hukum suanmu. Pedang abadi yang dikaitkan dengan air biru diberkati dengan hukum langit dan bumi yang rendah hati, hukum air lemah. Pedang abadi yang dikaitkan dengan api merah diberkati dengan hukum langit dan bumi yang rendah hati, hukum api bumi. Pedang abadi berwarna bumi dan berunsur bumi ini diberkati dengan hukum langit dan bumi yang rendah hati, hukum gunung. Alasan mengapa Cukong mampu memobilisasi kekuatan hukum langit dan bumi tingkat rendah di alam raja abadi secara alamiah berkat batu sumber ilahi. Meskipun dia hanya bisa memobilisasi sedikit kekuatan hukum, kelima hukum langit dan bumi tingkat rendah ini menduduki peringkat teratas di antara semua hukum langit dan bumi tingkat rendah, dan kekuatannya jauh melampaui hukum api yang dimobilisasi oleh penguasa Da Xiao. Terlebih lagi, Cukong juga mengaktifkan kekuatan lima hukum pada saat yang sama. Lima elemen pedang abadi saling tarik-menarik, kekuatan kelima elemen tersebut berputar dan menghasilkan satu sama lain, membentuk formasi pedang lima elemen, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan retakan kecil muncul di ruang itu. Itu sangat mengerikan. Memotiong. Dengan kekuatan penuh Cukong, formasi pedang lima elemen menerobos udara dan menebas pedang api dengan ganas. Ledakan. Keduanya saling bertabrakan dengan keras di udara, dan energi mengerikan yang dihasilkannya menyapu ke segala arah, menciptakan lapisan riak di angkasa. Kau benar-benar bisa memobilisasi kekuatan hukum, bagaimana ini mungkin? Mata penguasa Da Xiao membelalak dan berteriak tak percaya. Itulah kekuatan hukum yang hanya bisa dimobilisasi oleh kekuatan besar di dunia peri. Cukong tidak hanya memobilisasinya, tetapi juga memobilisasi kekuatan hukum dari lima atribut yang berbeda sekaligus. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Penguasa Da Xiao jelas merasakan bahwa pedang api tidak akan mampu menahan serangan itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kemampuan sihirnya untuk meningkatkan kekuatan pedang api. Dia berteriak pada Hesuan dan anak buahnya, "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Mengapa kalian tidak membantuku?" Mendengar ini, orang-orang kuat dari dinasti abadi Da Xiao segera menggunakan keterampilan abadi terkuat mereka untuk menyerang Cukong. Kejiutkan pedang langit, pedang guntur, 9 pedang awan air. Melihat situasinya tidak benar, Hesuan segera berbalik dan kabur. "Yang mulia, tunggu sebentar. Saya akan segera memanggil bala bantuan." Ketika penguasa Da Xiao melihat ini, matanya terbelalak dan dia mengutuk leluhur Hesuan selama 18 generasi di dalam hatinya. Cukong menatap punggung Hesuan yang berlari cepat, dengan sedikit ejekan di bibirnya. Bagaimana Hesuan bisa kabur tanpa izinnya? Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Cukong berteriak dingin dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kemampuan sihirnya, menyebabkan kekuatan formasi pedang lima elemen bangkit kembali. Meskipun penguasa Da Xiao telah menerima bantuan dari beberapa tokoh kuat alam raja abadi tingkat tinggi, namun jarak antara mereka dan Cukong terlalu besar. Formasi pedang lima elemen secara langsung menghancurkan semua keterampilan abadi dengan kekuatan yang menghancurkan, dan kemudian terus membombardir penguasa Da Xiao dan yang lainnya dengan kekuatannya. Aduh, 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 beberapa teriakan terdengar. Penguasa Da Xiao dan yang lainnya terpotiong menjadi beberapa bagian, dan langit pun berlumuran darah. Setelah memenggal kepala penguasa Da Xiao dan yang lainnya, Cukong menoleh untuk melihat ke arah di mana Hesuan kabur, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan awal tawai, dan langsung menghilang dari tempat itu. Meskipun Hesuan berusaha sekuat tenaga untuk kabur, awal tawai yang dipraktikkan Cukong adalah teknik gerakan benda langit tingkat rendah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di seluruh alam abadi Beiming, Cukong adalah yang tercepat. Hanya butuh beberapa saat bagi Cukong untuk menyusul Hesuan. "Tuan He, apakah Anda tidak ingin memenggal kepala Anda dan menendangnya seperti bola?" Perkataan Cukong bagaikan surat perintah kematian dari Raja Neraka, menyebabkan seluruh badan Hesuan gemetar.
Mengetahui bahwa ia tidak memiliki harapan untuk kabur, ia berbalik dan berlutut ke arah Cukong, memohon belas kasihan dengan rendah hati. Guru, ampuni nyaweku. Aku bersedia memimpin Sekte Danbao untuk menyerah. Aku telah mencapai tingkat ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 7. Tingkat alkimia milikku tak tertandingi di alam abadi Beiming. Aku dapat memurnikan pil abadi untukmu dan membantumu di jalur kultivasimu. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Hesuan, mereka pasti akan tersentuh. Namun, sudut mulut Cukong melengkung dengan sedikit nada mengejek. Seorang sampah yang baru saja memasuki ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 7 tidak layak untuk aku perhatikan. Tingkat alkimianya telah mencapai ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 7. Dia dapat sepenuhnya memurnikan pil abadi sendiri, jadi mengapa dia membutuhkan orang lain untuk memurnikannya? Terlebih lagi, Hesuan adalah seorang sampah dengan karakter tercela dan sifat suka merampok. Tanpa memberi Hesuan kesempatan untuk berbicara lagi, Cukong dengan santai mengayunkan pedang energi tajam, yang langsung menyapu lehernya, memisahkan kepala dan badannya. Sesaat kemudian, Cukong kembali ke Yan Mansion sambil menggendong jasad Hesuan dan melemparkannya begitu saja di samping jasad Lord Da Xiao dan yang lainnya. Ketika Yan San melihat ini, mulutnya terbuka lebar dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pemimpin lama Sekte Danbao, orang-orang kuat dari dinasti abadi Da Xiao, dan penguasa Da Xiao, yang dikenal sebagai orang terkuat di Tianmingzu, semuanya mati. Meskipun dia berpikir bahwa Cukong dapat membantu keluarga Yan selamat dari bencana ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Kekuatan serangan terakhir Cukong telah mencapai tahap awal dari tahap pertama Kaisar Abadi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sekarang memenuhi syarat untuk disebut sebagai makhluk kuat di dunia peri. Bukan hanya Yan San yang terkejut, tetapi semua kekuatan yang bersembunyi di luar kota Ningan yang menyaksikan pertempuran juga sangat terkejut. Perang ini tidak hanya melibatkan Sekte Danbao, kekuatan nomor 1 dalam alkimia, tetapi juga dinasti abadi Da Xiao yang kuat, yang secara alami menarik perhatian berbagai kekuatan. Begitu perang dimulai, orang-orang kuat dari semua pasukan datang keluar kota Ningan untuk menyaksikan pertempuran. Di antara mereka adalah Master Seng dari Paviliun Wanbao. Setelah pulih dari keterkejutannya, Master Paviliun Seng tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan berteriak liar di dalam hatinya. Saya menghasilkan banyak uang. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Dia telah melakukan banyak kebaikan pada Cukong dan membuatnya mendapat banyak dukungan. Sekarang, Cukong telah membunuh penguasa Da Xiao dengan kekuatan penuhnya, dan bersaing untuk menjadi orang terkuat di Tianmingzu. Selama Cukong bersedia, dia dapat segera menaklukkan dinasti abadi Da Xiao dan menjadi penguasa baru alam abadi Beiming. Apakah kamu sudah mengemas semuanya? Cukong menatap Yan San dan bertanya. Yan San cepat-cepat berkata, semuanya sudah dikemas. Cukong mengangguk. Kalau begitu, ayo bersiap berangkat. Krisis telah teratasi, dan inilah saatnya untuk mengirim keluarga Yan kembali ke negeri dongeng Beisen. Cukong mengambil cincin penyimpanan milik Tuan Da Xiao, Hesuan dan yang lainnya, lalu memadatkan beberapa bola api dan membakar badan mereka menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Cukong memikirkannya dan menelepon Master Paviliun Seng. Penguasa Da Xiao telah meninggal, dan sekelompok tokoh penting dinasti Da Xiao juga telah meninggal. Selanjutnya, dinasti Da Xiao pasti akan runtuh dan ditelan oleh berbagai kekuatan. Bukan hanya dinasti abadi Da Xiao, hal yang sama berlaku untuk Sekte Danbao. Daripada memberi keuntungan pada kekuatan lain, lebih baik memberi keuntungan pada Paviliun Wanbao, yang punya hubungan baik dengannya. Selain itu, meskipun Cukong tidak berminat menguasai alam abadi Beiming, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan dua alam abadi utama. Kekuatan seperti dinasti abadi Jin Agung, kerajaan abadi Yuan Agung, dan kerajaan abadi Qin Agung dapat membentuk aliansi dengan Paviliun Wanbao dan berkembang bersama. Setelah Cukong memberitahu Master Paviliun Seng tentang idenya, dia langsung mendapat persetujuan dari Master Paviliun Seng. Dia ingin sekali mendekati Cukong. Selain itu, membentuk aliansi dengan kekuatan setingkat penguasa di Beisen Fairyland juga akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan Paviliun Wanbao. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Setelah Cukong meninggalkan sebuah token untuk Master Paviliun Seng, dia mendongak dan berteriak,
mulai sekarang, kekuatan apapun yang berani menyerang Paviliun Wanbao akan menjadi musuhku. Suara Cukong bagaikan guntur yang menggelegar, langsung menyebar hingga ribuan mil. Wajah semua pasukan yang bersembunyi di luar kota Ningan dan menyaksikan pertempuran berubah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Paviliun Wanbao benar-benar akan mengandalkan Cukong. Dengan kata-kata Cukong, Paviliun Wanbao pasti akan menempati porsi terbesar saat membagi dua bagian kue dinasti Daxiao Xian dan Sekte Danbao. Betapapun tidak relanya mereka, semua pihak tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Lagi pula, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Cukong. Setelah melakukan semua ini, Cukong melambaikan tangannya, mengeluarkan perahu peri raksasa dari cincin penyimpanan, membawa semua orang dari keluarga Yan, meninggalkan kota Ningan, dan terbang menuju perbatasan. Sama seperti saat dia datang, karena harus menahan angin kencang di antara dua negeri dongeng, Cukong hanya bisa tinggal di perahu dongeng dan tidak bisa memasuki lantai 5 pagoda untuk berlatih. Karena bosan, Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan milik Tuan Da Xiao, Hesuan dan yang lainnya, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidikinya. Setelah beberapa saat, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Lord Da Xiao adalah orang terkuat di Tianmingzhu dan merupakan puncak kekuatan di akhir tingkat ke-9 dari Immortal King. Dia sangat kaya. Dia tidak hanya memiliki banyak batu abadi kelas menengah, tetapi dia juga memiliki sejumlah besar pil abadi, obat-obatan abadi, bahan-bahan abadi, dan harta karun lainnya. Sebagai pemimpin lama Sekte Danbao dan ahli pil abadi menengah tingkat 7, Hesuan juga sangat kaya. Pemilik cincin penyimpanan yang tersisa semuanya adalah pejabat tinggi dinasti abadi Da Xiao. Mereka semua memiliki status tinggi dan memiliki banyak harta. Nilai total semua harta dalam cincin penyimpanan yang dijumlahkan mencapai ratusan juta batu abadi tingkat menengah. Kekayaan Cukong langsung berlipat ganda. Di antara banyak harta, ada 3 yang paling dihargai Cukong. Mereka adalah, Saripati Darah Naga Sejati Yantian, Saripati Darah Naga Sejati Sengjin, dan Sepotiong Pecahan Perunggu. Di antara mereka, Naga Sejati Yantian adalah naga sejati tingkat lanjut ke-7 dengan atribut api, dan kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat ke-7. Kekuatan naga sejati Sengjin mirip dengan naga sejati Yantian. Ia adalah naga sejati tingkat tinggi tingkat 7 dengan atribut emas dan setara dengan Kaisar Abadi tingkat 7. Jika Cukong ingin melangkah ke tingkat ke-6 seni naga leluhur, dia membutuhkan darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7 dengan atribut 5 elemen, serta darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7 dengan atribut lain. Dengan Yantian True Dragon Blood Essence dan Sengjin True Dragon Blood Essence, Cukong hanya perlu mengumpulkan 4 atribut True Dragon Blood Essence tingkat tinggi tingkat 7 untuk memasuki Ancestral Dragon Art tingkat 6, dan meningkatkan darah di badannya ke Vena Abadi tingkat 6. Adapun pecahan perunggu, Cukong mendapatkannya dari cincin penyimpanan penguasa Da Xiao. Meskipun dia belum menebak tujuan dari pecahan-pecahan itu, dia merasakan aura yang luar biasa kuat darinya. Dengan pengingat dari permaisuri kekacauan, dia tahu bahwa nafas itu berasal dari Kaisar Abadi yang kuat. Tahukah kamu, orang kuat setingkat Kaisar Abadi adalah eksistensi mengerikan yang berdiri di puncak alam abadi. Tidak peduli apa fungsi dari pecahan perunggu ini, selama itu berhubungan dengan Kaisar Abadi yang berkuasa, itu sudah cukup untuk membuktikan kehebatannya. 5 hari berlalu dengan cepat. Perahu abadi akhirnya melintasi angin kencang di antara 2 alam abadi dan tiba di alam abadi Beisen. Cukong mendesak perahu abadi untuk langsung menuju Provinsi Tiansen dan Kerajaan Abadi Dajin. Cukong meminta pendapat semua orang di keluarga Yan. Dinasti Abadi Dayan telah hancur. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu mempertahankan negara bahkan jika mereka memulihkannya dengan paksa, jadi mereka berencana untuk membangun kota Dayan terlebih dahulu dan mengembangkannya dengan tenang. Cukong menyatakan dukungannya dan memutuskan untuk membangun kota Dayan di sebelah tanah suci dinasti Abadi Dayan. Menurutnya, karena keluarga Yan telah kembali, tanah suci dinasti Abadi Dayan secara alami harus dikembalikan kepada mereka. Dengan bantuan tanah suci, kekuatan keluarga Yan pasti akan meningkat pesat. Cukong membawa semua orang dari keluarga Yan langsung ke ibu kota kekaisaran kerajaan abadi Jin Agung untuk mencari penguasa Jin Agung. Penguasa Dajin sangat gembira saat melihat Cukong, namun kemudian dia menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya. Tuan, saya turut berduka cita.
Cukong mengerutkan kening ketika mendengar ini. Apa yang terjadi? Penguasa Dajin menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah. 2 hari yang lalu, saya menerima pesan bahaya dari Kerajaan Abadi Qin Besar di Provinsi Xuanzhen, dan segera membawa orang-orang ke Kerajaan Abadi Qin Besar, tetapi itu masih terlambat. Nona Lin telah diculik. Apa yang kau katakan? Cukong mengangkat alisnya, dan niat membunuh meledak dari badannya. Ceritakan semuanya kepadaku, persis seperti yang terjadi. Penguasa Dajin segera menceritakan apa yang terjadi di negeri Dongeng Beisen setelah Cukong pergi. Beberapa hari yang lalu, sebuah perahu peri raksasa yang sangat mewah melintasi Gang Feng dan tiba di negeri Dongeng Beisen. Perahu peri raksasa itu berasal dari negeri peri angin utara, negeri peri pertama dari 9 negeri peri di utara. Pemilik perahu abadi adalah pangeran dari kekuatan tertinggi di alam abadi Beifeng, dinasti abadi Dasen, bernama Shen Shihao, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat ketiga Raja Abadi. Di sampingnya, ada Raja Abadi yang kuat dari tingkat ke-9, yang melindunginya. Selain itu, ada banyak bawahan di alam Raja Abadi. Shen Shihao berkata bahwa dia datang untuk berkeliling 9 negeri dongeng di utara untuk memperluas wawasannya. Sesungguhnya, mereka datang ke berbagai dunia peri untuk mencari gadis-gadis cantik yang memiliki kualifikasi bagus untuk dijadikan kuali kultivasi untuk membantu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah tiba di negeri Dongeng Beisen, Shen Shihao mengirim anak buahnya untuk mencari wanita cantik di mana-mana. Mencari dari Tian Shenzhou ke Di Shenzhou, dan kemudian ke Xuan Shenzhou. Hanya dalam beberapa hari saja, lebih dari selusin wanita cantik dengan kualifikasi sangat baik berhasil ditangkap. Penguasa Dajin bersikap sabar karena dia takut dengan kekuatan dinasti abadi Dasen. Tepat ketika dia mengira Shen Shihao dan yang lainnya hendak pergi, mereka menemukan bahwa Lin Qingyan memiliki urat nadi abadi kelas 7 teratas garis keturunan Araki King Luan dan langsung mengambil tindakan untuk merebutnya. Meskipun kerajaan abadi Qin besar berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tidak sebanding dengan Shen Shihao dan yang lainnya. Untuk membalas kebaikan Cukong, rekan-rekan Cukong berjuang untuk melindungi Lin Qingyan. Di antara mereka, Jiang Shen terkena serangan telapak tangan dari Raja Abadi yang kuat untuk membantu Lin Qingyan kabur. Meski itu hanya serangan biasa dari pembangkit tenaga listrik alam Raja Abadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Jiang Shen. Semua tulang di badannya hancur, kultivasinya hancur total, dan dia hanya setengah hidup. Ini karena Cukong memberinya banyak harta dan ramuan untuk melindungi dirinya, kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Lin Qingyan tahu bahwa tidak ada harapan untuk kabur, jadi demi melindungi rakyat kerajaan abadi Qin besar, dia mengambil inisiatif untuk menaiki perahu abadi dan dibawa pergi oleh Shen Shihao. Setelah menerima berita itu, penguasa Dajin bergegas menuju prefektur Xuanzhen dengan kecepatan tinggi, namun dia masih terlambat selangkah. Ketika dia tiba, Shen Shihao dan yang lainnya telah meninggalkan negeri Dongeng Beisen. Dinasti abadi Shen yang agung. Mata Cukong memerah, dan hasrat membunuh di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Saat itu, sebelum pengadilan 5 pengawal kerajaan abadi Qin besar, dia telah memberikan Jiang Shen sepotiong teh pencerahan untuk meningkatkan kekuatannya. Jiang Shen bersumpah saat itu bahwa jika dia bisa berguna bagi siapapun di masa depan, dia akan membalas budi bahkan jika itu berarti kematiannya. Cukong selalu menganggap ini sebagai lelucon, tetapi dia tidak menyangka Jiang Shen benar-benar memenuhi sumpah ini. Setelah Cukong menyerahkan keluarga Yan kepada penguasa Dajin, dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menampilkan awal Tawai, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, dan terbang menuju Xuan Shenzhou dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Lin Qingyan dibawa pergi oleh Shen Shihao, dia seharusnya aman untuk saat ini. Berdasarkan pemahamannya terhadap metode kultivasi ganda kuali dan tungku, semakin berharga fisiknya, semakin matang pula persiapannya, untuk memaksimalkan efek kuali dan tungku. Oleh karena itu, Cukong berencana untuk kembali ke kerajaan abadi Qin besar terlebih dahulu untuk melihat dan menyelamatkan nyawa Jiang Shen, lalu bergegas ke alam abadi Beifeng dan dinasti abadi Shen besar. Setelah kembali ke kerajaan abadi Qin besar, Cukong menatap istana yang hancur, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Dia menemukan Jiang Shen, mengeluarkan ramuan penyembuhan yang paling berharga, memintanya untuk meminumnya, dan kemudian membantunya melarutkan kekuatan obat dan pulih dari luka-lukaannya. Berkat bantuan Cukong, kondisi Jiang Shen membaik pesat. Meski lukaannya masih serius, nyawanya tidak terancam.
Ini semua salahku. Aku tidak berguna dan tidak bisa membantu sang putri kabur, kata Jiang Shen dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Cukong melambaikan tangannya. Musuh terlalu kuat. Bahkan jika kamu adalah orang kuat di alam Raja Abadi, itu tidak akan berguna. Jangan khawatir, Qingyan akan baik-baik saja. Aku akan membuat mereka yang menyakitimu membayarnya dengan darah. Cukong pergi memeriksa rekan-rekan lainnya yang terluka, meninggalkan sejumlah ramuan penyembuh yang berharga, lalu berubah wujud menjadi sosok yang memukau dan menyerbu menuju negeri dongeng Beifeng. Demi mencapai Beisen Fairyland secepat mungkin, Cukong bahkan tidak naik Fairy Boat. Dia langsung melewati angin kencang dengan badan fisiknya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan teknik awal tawai, mencapai kecepatan yang sangat cepat. Jarak antara negeri dongeng Beifeng dan negeri dongeng Beisen sangat jauh. Umumnya dibutuhkan waktu 10 hari untuk sampai di tempat tujuan. Cukong hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai negeri dongeng angin utara. Dia datang ke kota terdekat dan segera mengetahui situasi di negeri dongeng angin utara. Sebagai pemimpin 9 negeri dongeng utara, negeri dongeng Beifeng sangat kuat, jauh lebih unggul dari negeri dongeng Beisen. Ada 5 negara bagian utama di negeri dongeng Beifeng, di antaranya negara bagian Fengxian adalah yang paling dihormati. Di Fengxianzu, ada 2 dinasti abadi teratas, yaitu dinasti abadi Dasen dan dinasti abadi Dao. Pemimpin 2 dinasti abadi teratas keduanya adalah orang-orang kuat di wilayah Kaisar Abadi. Mereka tidak seperti penguasa Da Xiao di negeri dongeng Beiming, yang mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tingkat Kaisar Peri. Tetapi dia adalah Kaisar Abadi yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kultivasi para pemimpin 2 dinasti abadi teratas telah mencapai tahap akhir tingkat pertama Kaisar Abadi. Selain itu, 2 dinasti abadi teratas juga memiliki beberapa raja abadi tingkat 9 dan puluhan raja abadi biasa yang bertanggung jawab. Setelah mengetahui kekuatan dinasti abadi Shen Agung, Cukong bergegas menuju Fengxianzu dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan terbang penuh milik Cukong, dia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di luar ibu kota kekaisaran dinasti abadi Shen Agung. Cukong tidak terburu-buru ke ibu kota kekaisaran untuk menyelamatkan Lin Qingyan. Setelah melaju dengan kecepatan penuh dalam waktu yang lama, kekuatan abadi dalam badannya hampir habis terkuras, dan kekuatan tempurnya pun menurun drastis. Cukong tiba di tempat yang tidak berpenghuni dan dengan santai memasang formasi anti mata-mata. Kemudian dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 5 pagoda dan pulih. Setelah 3 hari 3 malam, Cukong membuka matanya, dan aura kuat keluar dari badannya. Kekuatannya yang abadi telah pulih sepenuhnya dan kondisinya telah disesuaikan ke puncaknya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke dunia luar. Pada saat ini, hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Cukong menyingkirkan formasi anti mata-mata dan terbang ke udara. Tanpa bermaksud menyembunyikan keberadaannya, ia langsung menyerbu ke ibu kota kekaisaran dan menuju istana. Merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari Cukong, beberapa aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari istana dan melayang di atas gerbang istana. Siapakah kamu, seorang kutu kupret, berani bertindak begitu arogan di ibu kota dinasti abadi Shen Agung? Sebuah teriakan keras terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, mata bagaikan kilat, dan aura kuat terpancar dari badannya. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 awal dari Raja Abadi. Pria ini adalah pendeta tertinggi kedua dari dinasti Shen Agung, dan juga pelindung putra mahkota Shen Shihao. Dialah yang mengikuti Shen Shihao berkelana ke berbagai alam peri dan merampok wanita. Cukong pernah melihat potret Shen Shihao dan yang lainnya dari penguasa Dajin, jadi dia langsung mengenali pendeta kedua, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Aku dari negeri dongeng Beisen, dan aku datang ke negeri dongeng Dasen untuk menjemput tunanganku. Jamaah kedua sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Siapa tunanganmu? Lin Qingyan. Mendengar jawaban Cukong, ekspresi pendeta kedua sedikit berubah. Jika tunangan Cukong adalah wanita cantik yang diculik dari Beisen Fairyland, dia bisa sepenuhnya mengambil keputusan dan membiarkan Cukong membayar harga tertentu untuk menebus tunangannya. Bagaimanapun, mereka telah menangkap hampir 100 wanita cantik selama perjalanan ke berbagai negeri dongeng ini, jadi tidak masalah jika ada satu yang hilang. Namun,
Lin Qingyan adalah seorang jenius teratas yang telah membangkitkan urat nadi abadi tingkat 7 teratas garis darah Araki Qingluan, dan fisiknya sangat cocok sebagai kuali kultivasi ganda. Jika Shen Shihao dapat menyerapnya, dia akan mendapatkan manfaat besar dan bahkan meletakkan dasar bagi jalan masa depannya untuk menjadi kaisar abadi. Tidak ada seorang pun yang bernama Lin Qingyan di dinasti abadi Shen Agung milikku. Pendeta kedua berkata dengan dingin, mundurlah segera. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mendengar ini, Chu Kong dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam 10 tarikan napas, serahkan tunanganku dan buat pelakunya membayar dengan darah. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Ketika pendeta kedua mendengar perkataan Chu Kong, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa, seakan-akan dia telah mendengar hal yang paling lucu di dunia. Hahaha, kamu akan menanggung akibatnya dengan risikomu sendiri. Apakah kamu pikir ini adalah negeri dongeng Beisen? Buka mata gugukmu dan lihat dengan jelas, ini adalah negeri dongeng Beifeng, yang pertama dari 9 negeri dongeng utara. Chu Kong tidak hanya ingin dinasti Shen Agung menyerahkan Lin Qingyan atas inisiatifnya sendiri, dia juga ingin pelakunya membayar harganya dengan darah. Di mata penyembah kedua, ini hanyalah lamunan di siang bolong. Siapakah yang menjadi dalang di balik tindakan ini? Itu adalah Shen Shihao, putra mahkota dinasti Shen Agung. Bahkan para penguasa tertinggi dinasti abadi Wu Agung tidak berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti membuat Shen Shihao membayar harganya. Mungkinkah Chu Kong, seorang dusun dari alam abadi Beisen, melakukannya? Patahkan kaki anak ini dan lempar dia keluar dari ibu kota kekaisaran. Pendeta kedua memberi perintah. Seorang pria kekar berbaju hijau tiba-tiba menyerang Chu Kong dengan sekuat tenaga. Kultivasinya telah mencapai akhir level ke-7 dari Raja Abadi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jadi, kau tidak bisa menyalahkanku. Kata-kata Chu Kong sepertinya datang dari Netherworld, dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan sekuat tenaga. Chu Kong, yang menggabungkan ki dan badannya, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dengan satu pukulan, dia meledakkan keterampilan sihir pria kuat berbaju besi itu, dan kemudian memukulnya langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Pria berbaju besi itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara erangan sebelum dia hancur berkeping-keping, dan langit pun tertutup hujan darah. Pemandangan itu sangat berdarah. Adegan ini membuat pendeta kedua dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Pendeta kedua tahu bahwa dia telah meremehkan Chu Kong, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan pedang emas dari cincin penyimpanannya, mendorong kultivasinya di tahap awal ke-9 Raja Abadi hingga ke titik ekstrim, dan memimpin dalam menyerang Chu Kong. Orang-orang kuat lainnya juga mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, memegang senjata sihir, dan melancarkan serangan ganas ke arah Chu Kong. Tidak ada rasa takut di mata Chu Kong, hanya niat membunuh yang dingin. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik Dewa Darah, darah dan energi Chu Kong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari akhir tingkat ke-7 Raja Abadi ke tingkat ke-9 tengah Raja Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir menyamai kekuatan Raja Abadi tingkat 9 akhir. Chu Kong mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan bergegas menuju pendeta kedua dan yang lainnya. Meskipun pendeta kedua dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, Chu Kong, dengan kemampuan bertarungnya yang kuat, tak terkalahkan bagaikan seekor harimau yang menerjang kawanan domba. Dalam sekejap mata, dia membunuh 2 orang kuat dan melukai pendeta kedua dengan satu pedang. Ledakan. Pada saat ini, istana berguncang hebat, dan 4 pilar cahaya hijau yang sangat terang menjulang dari tanah dan melesat langsung ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi hijau. Saat berikutnya, 4 sinar cahaya bertemu dan berubah menjadi formasi abadi yang kuat, yang menutupi seluruh istana. Raungan, raungan, raungan. Segera setelah itu, 9 auman harimau yang memekakkan telinga terdengar. Di dalam formasi abadi itu, energi abadi yang dikaitkan dengan angin berkumpul dengan liar dan berubah menjadi 9 harimau angin raksasa, yang meraung ke arah langit dan bumi.
Formasi ini disebut formasi angin surgawi 9 harimau, dan merupakan formasi perlindungan istana bagi dinasti abadi Sen Agung. Formasi ini merupakan formasi abadi tingkat rendah tingkat 7 tingkat atas dengan kekuatan yang mencengangkan, cukup untuk mengancam kaisar abadi tingkat pertama yang kuat. Puluhan tokoh terbang keluar istana lagi. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga dan memiliki tatapan dingin. Orang ini adalah penguasa Dasen, pusat kekuatan teratas di alam abadi Beifeng, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap akhir kaisar abadi tingkat pertama. Di sampingnya berdiri seorang pria muda dengan ekspresi arogan di wajahnya. Itu adalah putranya, putra mahkota dinasti Sen Agung Sen Sihao. Penguasa Dasen menatap Cukong dan berkata dengan nada dingin. Kau pantas mati karena membunuh orang kuat dari negara abadi Dasen. Berlututlah dan menyerahlah segera, aku mungkin akan berbelas kasih dan mengampuni nyawemu. Cukong mensibir, serahkan tunanganku segera, lalu biarkan putramu bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Aku mungkin akan berbelas kasih dan membiarkan Sen Xianchao pergi. Kamu mencari kematian. Cahaya terang berkelebat di mata penguasa Dasen, dan dia langsung mengaktifkan formasi angin surgawi 9 harimau. Raungan, raungan, raungan. 9 harimau angin raksasa meraung serempak, melepaskan kekuatan angin yang tak tertandingi dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Cukong. Di mata penguasa Dasen, bahkan jika Cukong memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia tidak akan pernah mampu menahan serangan formasi angin surgawi 9 harimau. Seperti dugaannya, Cukong tidak mampu menahan serangan 9 harimau angin raksasa. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan badannya untuk menghindar maju mundur dalam formasi peri, berbalik dan menebas dengan pedang dari waktu ke waktu. Nak, berhentilah berjuang. Kecuali kekuatan tempurmu mencapai level kaisar abadi, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sen Sihao mensibir berulang kali, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong dirobek-robek oleh 9 harimau angin raksasa. Benarkah? Cukong tersenyum menghine saat mendengarnya. Alasan mengapa dia menghindar maju mundur dalam formasi peri hanyalah untuk menemukan kelemahan dalam formasi angin surgawi 9 harimau dan lokasi di mana Lin Qingyan dipenjara. Kini setelah kedua tujuan itu tercapai, ia tak perlu lagi menghindar. Cukong terlihat sedang memegang pedang naga langit di tangan kanannya, tenaga dalamnya menyatu, dan seketika melesatkan 5 tenaga pedang tajam tak tertandingi, menghantam dengan dahsyat ke 5 lokasi berbeda. Retakan. Saat 5 suara pecah terdengar, kekuatan formasi angin langit 9 harimau turun beberapa persen dalam sekejap, berubah menjadi formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Kemudian, Cukong mengepalkan tangan kirinya, membawa kekuatan yang luar biasa, bagaikan seekor naga yang muncul dari laut, menimbulkan badai yang dahsyat. Ledakan. Badai kekuatan tinju yang mengerikan itu menghempaskan 9 harimau angin raksasa yang telah tumbang dengan kekuatan yang dahsyat. Selain itu, formasi angin surgawi 9 harimau hancur total dan berubah menjadi ketiadaan. Engah. Tuan Dasen yang merupakan penguasa formasi tersebut menderita serangan balik ketika formasi angin surgawi 9 harimau dihancurkan secara paksa, dan dia memuentehkan seteguk darah. Kau benar-benar bisa melihat cacat pada formasi angin surgawi 9 harimau. Bagaimana mungkin? Kata penguasa Dasen dengan kaget. Sebelum dia selesai berbicara, Cukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan teknik awal tawai, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di sebuah halaman dalam istana. Ini adalah istana timur tempat tinggal pangeran. Lin Qingyan dipenjara di ruang bawah tanah istana timur. Cukong mengayunkan pedangnya, dan aura pedang yang mengerikan langsung menghancurkan formasi pertahanan peri istana timur. Kemudian dia datang ke ruang bawah tanah dan menyelamatkan Lin Qingyan. Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku. Lin Qingyan menatap Cukong yang datang bak dewa dari surga, matanya penuh emosi. Denganku di sini, tak seorang pun dapat menyakitimu. Cukong mencengkeram pinggang Lin Qingyan dan menggunakan jurus awal tawai untuk langsung tiba di atas istana timur. Ketika Sen Sihao melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia segera berkata kepada penguasa Dasen. Ayah, kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan istana. Penguasa Dasen mengangguk. Lin Qingyan adalah seorang jenius papan atas yang telah membangkitkan urat nadi abadi tingkat 7 teratas garis keturunan Araki Qingluan. Fisiknya sangat cocok sebagai kuali kultivasi ganda. Jika Sen Sihao dapat menyerapnya,
dia akan mendapatkan manfaat besar dan bahkan meletakkan dasar bagi jalan masa depannya untuk menjadi kaisar abadi. Oleh karena itu, Tuan Dasen tidak akan pernah membiarkan Lin Qingyan pergi. Nak, serahkan gadis itu di tanganmu segera, dan aku mungkin akan mengampuni nyawemu. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Penguasa Dasen menatap Cukong dan berkata dengan suara dingin. Cukong mengabaikan ancaman dari penguasa Dasen, menoleh dan menatap Lin Qingyan, lalu berkata dengan lembut. Tunggulah di sini sebentar, dan setelah aku menghancurkan dinasti abadi Dasen, aku akan membawamu kembali ke wilayah abadi Beisen. Lin Qingyan mengangguk penuh semangat, tanpa ragu sedikit pun terhadap apa yang dikatakan Cukong. Ketika penguasa Dasen mendengar perkataan Cukong, dia menjadi sangat marah, dengan niat membunuh di matanya. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan kekuatan tahap akhir Kaisar Abadi menyapu bersih, mengguncang bumi dan sangat mengerikan. Penguasa Dasen telah menilai kekuatan tempur Cukong melalui penampilannya tadi, jadi gerakan pertamanya merupakan pukulan yang mematikan. Tebasan naga angin, pedang perunggu muncul di tangan penguasa Dasen. Tingkatnya telah mencapai senjata abadi tingkat rendah tingkat 7 teratas dan sangat kuat. Dia mengayunkan pedang perunggu sekuat tenaganya dan menebas Cukong. Mengaum, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Seekor naga angin yang ganas tiba-tiba muncul, membawa serta kekuatan pedang yang menakutkan, dan menghantam Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk membunuh Kaisar Abadi biasa pada tahap awal level pertama. Melihat naga angin yang menyerang, Cukong sama sekali tidak menahan diri dan langsung melepaskan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Dia terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ekstrim, dan menyuntikkannya ke dalam pedang dengan panik. Pedang abadi 5 elemen, teriak Cukong. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, dan 5 elemen energi abadi dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, dan 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong. Masing-masing dari 5 pedang abadi diberkati dengan jejak hukum langit dan bumi tingkat rendah, memancarkan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Dengan berkah dari 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda, 5 elemen pedang abadi saling tarik-menarik, kekuatan kelima elemen tersebut berputar dan menghasilkan satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen dan naga angin bertabrakan dengan keras, menimbulkan dampak energi yang mengerikan. Meskipun naga angin sangat kuat, formasi pedang 5 elemen, yang diberkati oleh 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi yang berbeda, bahkan lebih kuat. Di bawah tatapan terkejut dari penguasa Dasen, formasi pedang 5 elemen memotiong naga angin menjadi beberapa bagian dan mendorongnya mundur beberapa langkah. Adegan ini membuat wajah orang-orang kuat lainnya di dinasti abadi Sen Agung berubah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong benar-benar memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Abadi. Sen Sihao tersadar dan berkata dengan suara dingin, "Ayah adalah orang yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi tingkat pertama. Bahkan jika anak ini memiliki kekuatan tempur Kaisar Abadi, selama ayah mengeluarkan seluruh kekuatannya, anak ini tidak akan pernah menjadi lawannya." Mendengar ini, semua orang kuat lainnya dari dinasti abadi Sen Agung mengangguk tanda setuju. Di udara, penguasa Dasen menatap Cukong, niat membunuh dalam hatinya telah mencapai puncaknya. "Wah, kamu akan mati hari ini." Cukong sangat mengerikan, dia mampu mengaktifkan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah dengan atribut berbeda bahkan sebelum memasuki alam Kaisar Abadi. Apa jadinya jika dia diizinkan memasuki wilayah Kaisar Abadi? Orang jenius yang tak tertandingi seperti ini harus dibunuh sebelum dia dewasa, kalau tidak konsekuensinya akan mengerikan. Memikirkan hal ini, penguasa Dasen tidak lagi menahan diri dan langsung mengeluarkan kekuatan bertarung terkuatnya. Dia terlihat membentuk segel dengan tangannya dengan cepat, menampilkan rahasia dinasti abadi Sen Agung, dan secara paksa meningkatkan kultivasinya dari tahap akhir tingkat pertama Kaisar Abadi ke tahap awal tingkat kedua Kaisar Abadi. Kemudian, dia memegang pedang perunggu di tangannya, menyuntikkan kekuatan abadi dalam badannya ke dalam pedang itu dengan panik, lalu mengunci Cukong dan menebasnya dengan ganas. Naga angin menghancurkan dunia, energi spiritual tak berujung yang dikaitkan dengan angin berkumpul bersama dengan gila-gilan dan langsung berubah menjadi 3 naga angin yang sangat ganas.
Setiap naga angin diberkati dengan hukum langit dan bumi tingkat rendah, hukum angin liar, yang melepaskan kekuatan pedang dan angin yang tak tertandingi. Anda harus tahu bahwa hukum angin kencang yang diserukan oleh penguasa Dasein berbeda dengan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang diserukan oleh Cukong. Meskipun Cukong dapat mengaktifkan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah, itu hanyalah jejak kekuatan hukum dan belum lengkap. Penguasa Dasein adalah kaisar abadi sejati yang telah menguasai sepenuhnya kekuatan hukum tingkat rendah. Hukum angin kencang yang ditimbulkannya merupakan hukum langit dan bumi tingkat rendah. Meskipun hukum angin topan memiliki peringkat rata-rata di antara semua hukum langit dan bumi tingkat rendah, namun hukum tersebut tidak sebaik hukum emas Rusiak, hukum kayu misterius, hukum air lemah, DCB, yang diaktifkan oleh Cukong. Namun, sebagai hukum langit dan bumi tingkat rendah yang lengkap, kekuatannya lebih kuat daripada kekuatan hukum 5 untai yang diaktifkan oleh Cukong. Dengan berkah hukum angin yang lengkap, kekuatan 3 naga angin yang ganas meningkat beberapa kali lipat, cukup untuk mengancam orang-orang kuat di tahap awal tingkat kedua Kaisar Abadi. Nak, terimalah takdirmu. Di bawah desakan penuh dari penguasa Dasein, 3 naga angin ganas, yang membawa kekuatan pemusnahan, menghantam Cukong. Sayangnya, aku tidak ingin menggunakan trik ini. Namun, apa yang dilakukan dinasti Sen Abadi telah menyentuh batas kemampuanku. Hari ini, dinasti Sen Abadi harus dihancurkan, kata Cukong dengan acuh tak acuh. Naga itu memiliki sisik terbalik, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Keluarga dan teman-teman Cukong adalah titik lemahnya. Cukong berteriak dalam hatinya, "Ratu, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan." Sejak fondasinya yang rusak dipulihkan, dia tidak pernah lagi meminjam kekuatan dari permaisuri kekacauan. Kali ini, untuk menyelamatkan Lin Qingyan, bahkan jika harus membayar harga tertentu, dia harus menghancurkan dinasti abadi Dasein. Begitu Cukong selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari benaknya. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Badannya berada di bawah tekanan yang luar biasa dan darah langsung mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dalam sekejap, kultivasi Cukong berhasil menembus penghalang alam dan secara paksa naik dari tahap tengah tingkat ke-9 Raja Abadi ke tahap akhir tingkat pertama Kaisar Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Kaisar Abadi tingkat awal level kedua. Adegan ini membuat Tuan Dasein, Shen Shihao dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kamu jelas sudah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasimu. Bagaimana kamu bisa terus meningkatkan level kultivasimu? Shen Shihao berteriak dengan suara putus asa. Cukong mengabaikan Shen Shihao, menggenggam pedang Longtian erat-erat dengan kedua tangan, dan menebas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pedang abadi 5 elemen. Ledakan. 5 elemen energi abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mengembun menjadi 5 pedang abadi dengan warna yang berbeda-beda. Dengan berkah dari 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda, 5 elemen pedang abadi saling menarik dan langsung membentuk formasi pedang 5 elemen, memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen dan 3 naga angin yang ganas bertabrakan dengan keras di udara. Ledakan, bumi bergetar dan kehampaan meledak. Dampak energi yang mengerikan melanda ke segala arah bagaikan tsunami. Kemanapun ia lewat, semua bangunan langsung hancur menjadi debu. Sungguh mengerikan. Dengan dukungan kekuatan permaisuri kekacauan, serangan Cukong sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi Kaisar Abadi tingkat kedua yang berada di tingkat menengah. Setelah kebuntuan singkat antara formasi pedang 5 elemen dan 3 naga angin yang ganas, formasi pedang 5 elemen akhirnya menang dan membunuh lawan. Engah, penguasa Dasein terluka parah. Aliran darah menyembur keluar dari mulutnya dan wajahnya langsung pucat pasi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan yang baru saja dia miliki. Ketakutan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya, dan dia dengan cepat berteriak kepada Cukong. Salah paham, ini semua salah paham. Dinasti Sen Abadi yang agung bersedia meminta maaf kepadamu. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Gunakan nyawa ayah dan anakmu untuk menebus kesalahan. Sampah seperti penguasa Dasein, Shen Shihao, tidak pantas ada di dunia ini.
Cukong mengayunkan pedang naga langit dan menggunakan teknik pedang 5 elemen lagi. Formasi pedang 5 elemen yang mengerikan, membawa kekuatan pedang yang tak tertandingi, menghantam keras ke arah penguasa Dasen. Meskipun penguasa Dasen berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia sudah terluka parah dan kekuatannya menurun drastis, jadi dia tidak dapat menghentikan formasi pedang 5 elemen sama sekali. Ah! Dengan teriakan melengking, penguasa Dasen terpotiong menjadi beberapa bagian dan mati total. Ketika Shen Shihao, pendeta kedua dan yang lainnya melihat ini, seluruh warna langsung menghilang dari wajah mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka segera berbalik dan kabur dengan putus asa ke berbagai arah. Bisakah kau kabur tanpa izinku? Sedikit rasa jijai terpancar di mata Cukong. Sosoknya berkelebat dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Aduh! Aduh, aduh, serangkaian jeritan kemudian terdengar. Cukong bagaikan dewa kematian, setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia akan membunuh banyak orang. Setelah beberapa saat, Cukong kembali ke sisi Lin Qingyan. Semua orang berkuasa di dinasti abadi Shen Agung telah dibunuh olehnya. Dapat dikatakan bahwa dinasti Shen Agung telah hancur. Tanpa orang-orang kuat di puncak yang memimpin, dinasti abadi Dasen akan seperti kue besar dan akan segera dibagi-bagi oleh kekuatan di sekitarnya. Hah! Cukong menghembuskan napas busiuk, dan aura dalam badannya langsung menghilang. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan seni dewa darah diangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke akhir tingkat ke-7 Raja Abadi, dan badannya rusiak pareh. Inilah harga yang harus dibayar karena meminjam kekuatan permaisuri kekacauan. Cukong, kamu baik-baik saja. Mata Lin Qingyan menunjukkan kekhawatiran. Cukong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke mulutnya, lalu duduk bersila di udara dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya. Meskipun badannya terluka parah, fondasinya tidak rusiak dan akan pulih setelah masa penyembuhan. Setengah jam kemudian, Cukong membuka matanya. Di bawah pengaruh ramuan penyembuh, luka-luka di badannya telah ditekan sementara. Cukong berdiri, mengambil cincin penyimpanan milik Tuan Dasen, Shen Shihao dan yang lainnya, lalu membawa Lin Qingyan ke sebuah istana yang jauh di dalam istana kekaisaran. Ini adalah perbendaharaan kerajaan dinasti Shen Agung, dan dilengkapi dengan formasi pertahanan abadi yang kuat. Mendesis, Cukong mengayunkan pedang naga langit dan menghancurkan formasi pertahanan abadi dengan satu pedang. Begitu membuka pintu perbendaharaan, segala macam harta karun yang berharga langsung terlihat. Sebagai dinasti teratas di alam abadi Beifeng, dinasti abadi Dasen dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan terkuat di 9 alam abadi utara. Setiap harta karun di perbendaharaannya sangat berharga dan tak ternilai. Cukong mengambil semua harta karun itu, lalu membawa Lin Qingyan ke sebuah istana di sudut istana kekaisaran. Dia dengan santai mengayunkan energi pedang, menerobos batasan di istana, lalu mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Istana itu dipenuhi oleh para wanita cantik yang diculik secara paksa oleh Shen Shihao dari 9 negeri peri utara. Dinasti Shen Agung telah hancur, dan kalian semua bebas. Cukong berkata dengan keras, aku akan mengatur seseorang untuk mengirim kalian kembali ke kampung halaman kalian. Meskipun para wanita cantik ini memiliki kualifikasi yang baik, kultivasi mereka rata-rata dan tidak satu pun dari mereka yang mencapai alam Raja Abadi. Mereka tidak dapat dengan aman menyeberangi angin kencang di antara alam abadi dan kembali ke kampung halaman mereka. Seperti kata pepatah, selamatkan orang sampai akhir. Karena Cukong telah menyelamatkan mereka, tentu saja dia harus memulangkan mereka dengan selamat. Mendengar ini, semua wanita cantik menangis kegirangan dan bersujud kepada Cukong untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mendengar ini, semua wanita cantik menangis kegirangan dan bersujud kepada Cukong untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih banyak, dermawan. Saya akan selalu mengingat kebaikan dan kemurahan hati Anda yang luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengikuti Anda. Ahem, itu tidak perlu. Cukong terbahtuk pelan dan menolak beberapa wanita cantik. Dia dengan santai melambaikan kekuatan magis yang lembut dan mengangkat para wanita cantik itu. Rekan Taois, kamu sudah lama mengawasi, tidakkah kamu akan muncul? Cukong menoleh dan melihat ke arah kehampaan, dan berkata dengan ringan. Ketika dia membunuh Tuan Dasen,
Shen Xiao dan yang lainnya, dia menyadari ada orang-orang kuat yang memata-matai secara rahasia, tetapi dia tidak merasakan permusuhan apapun dan mengabaikannya. Sekarang, semuanya hampir teratasi, dan inilah saatnya untuk bertemu pria kuat yang bersembunyi dalam kegelapan. Saat Cukong selesai berbicara, lapisan riak ruang tiba-tiba muncul di kehampaan sejauh 1000 meter, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah naga dan memiliki aura yang kuat berjalan keluar dari kehampaan, memegang harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya. Saya adalah penguasa dinasti abadi Wu Agung. Senang bertemu dengan Anda, rekan Tao. Pria parubaya itu menyimpan harta rahasia di tangannya, menangkupkan tinjunya ke arah Cukong, dan berkata dengan sopan. Itu memang penguasa Wu Agung. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Di Fengxianzu, ada 2 dinasti abadi teratas, satu adalah dinasti abadi Dasen, dan lainnya adalah dinasti abadi Dao. Penguasa Dao dan penguasa Dasen memiliki kekuatan yang sama, dan tingkat kultivasi mereka berdua telah mencapai tahap akhir tingkat pertama Kaisar Abadi. Cukong berkata dengan tenang. Dao You datang ke sini untuk membalaskan dendam Tuan Dasen. Mendengar ini, penguasa Wu Agung melambaikan tangannya dan berkata, rekan Taois, Anda salah paham. Dinasti Shen Agung telah merajalela dan jahat di wilayah abadi angin utara, dan selalu bermusuhan dengan dinasti Wu Agung kita. Rekan Taois menghancurkan dinasti Shen Agung, dan saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda, bagaimana saya bisa membalas dendam Anda? Saya datang ke sini untuk membantu. Namun, ternyata Anda sangat kuat dan menghancurkan dinasti Shen Agung tanpa bantuan saya. Cukong mengangguk. Menurut pemahamannya, dinasti abadi Wu Agung memiliki reputasi baik di Fengxianzu dan tidak setenar dinasti abadi Shen Agung. Karena kamu di sini untuk membantu, aku punya masalah denganmu. Cukong menunjuk ke arah para wanita cantik di halaman dan berkata, tolong kirim seseorang untuk mengirim mereka kembali ke negeri dongeng masing-masing. Penguasa Dao langsung setuju. Baiklah, aku akan segera mengutus seseorang untuk membawa mereka pergi. Sebagai dinasti abadi teratas di alam abadi Beifeng, dinasti abadi Dao, selain memiliki penguasa Wu Agung yang merupakan kaisar abadi yang kuat, juga memiliki beberapa orang kuat raja abadi 9 lapisan dan puluhan orang kuat raja abadi biasa. Bagi penguasa Dao, mengirimkan beberapa orang kuat biasa setingkat raja abadi untuk mengawal para wanita cantik itu pulang ke kampung halaman mereka adalah hal yang mudah. Terlebih lagi, masalah ini juga dapat membawa reputasi baik bagi dinasti abadi Wu Agung, jadi penguasa Wu Agung tentu saja tidak akan menolak. Begitu selesai bicara, penguasa Dao mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya, menempelkannya ke bibir, membisikkan beberapa patah kata, lalu menghancurkannya. Setelah menata semua keindahan, penguasa Dao menatap Cukong dan berkata sambil tersenyum. Dao You baru saja tiba di negeri dongeng Beifeng dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di negeri dongeng. Aku bisa memperkenalkanmu sedikit. Cukong mengangguk, lalu menemukan halaman terpencil dan duduk. Penguasa Dao melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan seperangkat teh istimewa dari cincin penyimpanan, menyeduh setekot teh berkualitas terbaik, dan menuangkan secangkir untuk Cukong dan Lin Qingyan. Cukong menyesap tehnya dan memuji, tehnya enak. Penguasa Dao tersenyum tipis, lalu mulai memperkenalkan situasi di negeri dongeng Beifeng kepada Cukong dan Lin Qingyan. Wilayah abadi angin utara adalah yang pertama dari 9 wilayah abadi utara dan menempati peringkat ke-15 di antara 36 wilayah abadi di dunia abadi. Dinasti abadi Wu Agung bukan hanya kekuatan teratas di alam abadi Beifeng, tetapi juga kekuatan teratas di 9 alam abadi utara. Oleh karena itu, Tuan Dao memiliki lebih banyak informasi daripada Cukong. Setelah mendengarkan perkenalannya, Cukong memperoleh pemahaman umum tentang alam abadi Beifeng, 9 alam abadi utara, dan bahkan seluruh dunia abadi. Ada 36 negeri dongeng di dunia dongeng, terbagi menjadi 4 penjuru, timur, selatan, barat dan utara, dan setiap penjuru memiliki 9 negeri dongeng. Di antara 36 alam peri, nama alam peri di selatan, barat, dan utara semuanya dimulai dengan arah. Misalnya, negeri dongeng angin utara, negeri dongeng laut utara, negeri dongeng bintang utara, dan seterusnya. Namun, 9 alam peri besar di timur tidak seperti ini. Nama-nama mereka sangat sederhana, yaitu alam peri pertama, alam peri kedua, alam peri ketiga, alam peri ke-8, dan alam peri ke-9. Alasannya sangat sederhana,
karena alam abadi pertama adalah yang pertama dari 36 alam abadi. Yang terkuat, alam abadi ke-9 merupakan alam abadi yang menduduki peringkat ke-9 di antara 36 alam abadi. Meskipun negeri dongeng Beifeng merupakan pemimpin dari 9 negeri dongeng di utara, negeri dongeng itu hanya menduduki peringkat ke-15 di antara 36 negeri dongeng di dunia dongeng. Cukong tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Setelah menghancurkan dinasti abadi Sen Agung, kekuatan tempurnya telah menjadi tak terkalahkan di antara 9 alam abadi utara. Awalnya dia bertanya-tanya apakah akan menjelajah ke 9 alam peri besar di selatan atau 9 alam peri besar di barat. Namun, dari penguasa Dawu, saya mengetahui bahwa negeri dongeng Nanhuang, yang pertama dari 9 negeri dongeng di selatan, menempati peringkat ke-10 di antara 36 negeri dongeng di dunia dongeng. Alam abadi Sichuan, yang pertama dari 9 alam abadi di barat, menempati peringkat ke-11 di antara 36 alam abadi di dunia abadi. Kekuatan kedua negeri dongeng ini berada di atas negeri dongeng Beifeng. Akan tetapi, tingkat kultivasi orang terkuat hanya berada pada tingkat kelima kaisar abadi, jauh lebih rendah dari 9 alam abadi pertama. Oleh karena itu, tujuan terbaiknya adalah pergi langsung ke 9 negeri peri terkuat di timur. Hanya ada harapan untuk mencapai alam yang mulia abadi, atau bahkan alam kaisar abadi. Rekan Taois, kau menceritakan semua ini kepadaku karena kau berharap agar aku meninggalkan wilayah utara dan menjelajah ke 9 alam peri besar di wilayah timur, benar kan? Kata Cukong ringan. Penguasa Wu Agung mengangguk, tanpa menyembunyikan apapun. Saya memang punya pikiran seperti itu. Dengan kekuatanmu, jika kau tetap berada di 9 alam abadi besar di utara, dinasti abadi Wu Agung kita hanya akan kalah dari kekuatanmu. Tetapi saya tidak berbohong kepada Anda, rekan Taois. 9 alam peri timur memang merupakan 9 alam peri terkuat di dunia peri, dengan energi peri yang luar biasa dan peluang yang tak terbatas. Para penguasa teratas dari semua alam peri di selatan, barat, dan utara bermimpi pergi ke 9 alam peri timur untuk mencari nafkah. Namun, tidak semua orang bisa memasuki 9 alam abadi timur. Hanya mereka yang lulus penilaian dan memperoleh izin yang bisa memasuki 9 alam abadi timur. Cukong mengangguk, sangat puas dengan kejujuran penguasa Dawu. Dia tidak tertarik mendominasi 9 wilayah peri utara. Karena 9 alam peri di timur merupakan 9 alam peri terkuat di dunia peri. Tentu saja, tujuan selanjutnya adalah menjelajah ke 9 dunia peri di timur. Penilaian apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Cukong. Penguasa Wu Agung melanjutkan perkenalannya. 9 negeri peri besar di timur hanya menerima para jenius paling jahat dari semua negeri peri di selatan, barat, dan utara. Mereka meninggalkan istana peri penilaian di setiap negeri peri yang berperingkat ke-10 hingga ke-18, yang disebut istana peri pertanyaan. Di antara 9 alam peri utara, kecuali alam peri Beifeng, alam peri Beiqing, yang menempati peringkat kedua, berada di peringkat ke-18 di antara 36 alam peri di dunia peri. Alam ini juga memiliki istana peri yang bertanya, kata Dewa Dawu. Selama kamu lulus ujian istana pertanyaan abadi, kamu akan bisa memperoleh izin dan berhak memasuki negeri dongeng yang sesuai. Cukong mengangguk, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya bahwa kekuatan 9 alam abadi utara sungguh lemah. Negeri dongeng angin utara, yang terkuat dari 9 negeri dongeng di utara, hanya dapat menduduki peringkat ke-15 di antara 36 negeri dongeng di dunia dongeng. Alam abadi Beiqing, yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan, menempati peringkat ke-18 di antara 36 alam abadi di dunia peri. Selain alam abadi Beifeng dan alam abadi Beiqing, 7 alam abadi yang tersisa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tertinggal di istana abadi yang mempertanyakan. Terima kasih telah memberitahu saya, rekan Taois. Saya akan pergi ke istana abadi setelah menyelesaikan semua yang ada, kata Cukong. Penguasa Wu Agung membungkuk dan berkata, saya doakan agar Anda lulus ujian dan memperoleh kehidupan yang sejahtera. Dia mengatakan hal itu dengan sepenuh hatinya. Dia sangat berharap agar Cukong bisa lulus penilaian dan pergi ke 9 negeri dongeng di timur. Pada saat ini, 2 sosok terbang dari langit yang jauh. Mereka adalah 2 raja abadi yang kuat dari dinasti abadi Wu Agung. Penguasa Dawu mengatur agar 2 orang mengemudikan perahu peri raksasa untuk mengirim sekelompok gadis cantik kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.
Cukong mengemudikan perahu peri dan menggendong Lin Qingyan kembali ke negeri dongeng Beisen. Sambil menerobos angin kencang, Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan milik penguasa Dasen, Shen Shihao dan yang lainnya, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menjelajahinya. Setelah dihitung, nilai total harta karun di cincin penyimpanan Tuan Dasen, Shen Shihao dan lainnya mencapai lebih dari 100 juta batu abadi tingkat menengah. Di antara semuanya, ada dua harta yang paling membuat Cukong bersemangat. Mereka adalah kendi berisi saripati darah naga angin sejati dan sepotiong pecahan perunggu. Naga sejati pemusnah angin adalah yang terbaik di antara naga sejati tingkat 7 yang memiliki atribut angin, dan kekuatannya setara dengan kaisar abadi tingkat 8. Jika Cukong ingin melangkah ke tingkat ke-6 seni naga leluhur, dia membutuhkan darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7 dengan atribut 5 elemen, serta darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7 dengan atribut lain. Esensi dan darah naga sejati Yan Feng tepat. Selanjutnya, selama Cukong dapat mengumpulkan darah esensi naga sejati tingkat tinggi ke-7 dengan atribut kayu, air, dan tanah, dia akan dapat melangkah ke tingkat ke-6 seni naga leluhur dan meningkatkan darah di badannya ke pembuluh darah abadi tingkat 6. Dan pecahan perunggu itu berasal dari sumber yang sama dengan pecahan perunggu yang diperoleh Cukong dari penguasa Daxiao. Cukong mengeluarkan potiongan perunggu lainnya dan menyatukan keduanya. Saat berikutnya, dua pecahan perunggu itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya hijau samar dan menyatu. Aura kaisar abadi yang kuat dalam pecahan perunggu menjadi semakin kuat. Cukong mempelajarinya cukup lama, tetapi masih belum dapat memahami kegunaan pecahan perunggu itu, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Cukong yakin, asal dia bisa mendapatkan beberapa pecahan perunggu lagi dan menggabungkannya, dia pasti bisa mengetahui tujuannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Perahu abadi melewati angin kencang dan tiba di alam abadi Beisen dan prefektur Xuanzhen. Setelah mengirim Lin Qingyan kembali ke negeri dongeng Qin besar, Cukong tidak terburu-buru kembali ke negeri dongeng Beifeng. Sebaliknya, ia menemukan halaman terpencil di istana, mendirikan formasi peri anti mata-mata, dan memasuki lantai 5 pagoda untuk bermeditasi. Untuk membunuh penguasa Dasen, dia meminjam sedikit kekuatan permaisuri kekacauan dan menyebabkan kerusakan pareh pada badannya. Meskipun fondasinya tidak rusak, luka-luka di badannya tidak akan dapat pulih dalam beberapa hari. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 20,5 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Cukong menghabiskan beberapa bulan untuk menyembuhkan luka-lukaannya, membiarkan badannya pulih sepenuhnya, lalu mengabdikan dirinya pada kultivasi. Setelah perjalanan ke 9 negeri dongeng timur ini, aku khawatir aku tidak akan kembali ke negeri dongeng Beisen dalam waktu dekat. Oleh karena itu, dia berencana meninggalkan beberapa kartu truf penyelamat nyawa bagi kerabat dan teman-temannya untuk mencegah kejadian seperti penculikan Lin Qingyan oleh Shen Shihao terjadi lagi. Mengenai penilaian di Istana Abadi yang dipertanyakan, Cukong sama sekali tidak khawatir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika dia saja tidak lulus penilaian, maka di seluruh negeri dongeng baik di selatan, barat, maupun utara, tidak akan ada seorang pun yang mampu lulus penilaian. Selama 20 tahun ini, Cukong memfokuskan energi utamanya pada latihan alkimia dan formasi, sehingga kultivasi dan kondisi fisiknya tidak banyak berkembang. Tingkat kultivasinya hanya meningkat satu alam kecil, dari akhir tingkat ke-7 Raja Abadi ke awal tingkat ke-8 Raja Abadi. Peningkatan kekuatan fisiknya tidak banyak, namun hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja, dia dapat menghancurkan Raja Abadi biasa di awal level ke-8. Jika Qi dan badan bersatu, itu akan cukup untuk melawan Raja Abadi yang kuat di awal tingkat ke-9. Tingkat alkimia Cukong telah mencapai tingkat ahli pil abadi tingkat tinggi 7, dan dia dapat memurnikan pil abadi tingkat tinggi 7 dengan kualitas sedang. Tingkat keterampilan formasinya mencapai tingkat master formasi abadi tingkat menengah tingkat 7. Formasi pembunuh yang ia buat sulit untuk dilawan bahkan oleh orang kuat di tingkat ketiga awal Kaisar Abadi. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 5 hari berlalu di dunia luar. Cukong melintas dan langsung muncul di atas istana. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan mulai membangun formasi abadi yang kuat di dalam kehampaan. Setelah beberapa jam, diagram formasi peri selesai.
Cukong melambaikan tangannya dan mengeluarkan lusinan material peri kelas 7 yang berharga dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di lokasi khusus. Ketika bahan abadi kelas 7 terakhir ditempatkan di posisi khusus, Cukong membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Formasi 10.000 pedang api guntur, mulai. Saat berikutnya, kilat tak berujung dan energi abadi yang dikaitkan dengan api berkumpul bersama dengan gila-gilaan, berubah menjadi puluhan ribu pedang abadi guntur dan pedang abadi yang menyala-nyala, menjaga sekeliling istana kekaisaran dan melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Merasakan kekuatan formasi 10.000 pedang api guntur, Cukong mengangguk puas. Dengan formasi pembunuh abadi yang kuat ini yang menjaga istana kekaisaran, tidak ada seorang pun di 9 alam abadi utara yang dapat mengancam keselamatan Lin Qingyan dan yang lainnya. Dia juga bisa pergi ke 9 alam peri di timur dengan tenang. Cukong melintas dan tiba di halaman tempat tinggal Lin Qingyan. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia meninggalkan cincin penyimpanan dan terbang menjauh. Cincin penyimpanan itu berisi sejumlah besar pil abadi dan sumber daya kultivasi, yang cukup bagi Lin Qingyan untuk berkultivasi hingga ke alam raja abadi tingkat tinggi. Setelah meninggalkan Xuan Shenzhou, Cukong pergi ke Di Shenzhou dan Tian Shenzhou. Dia mendirikan formasi 10.000 pedang guntur dan api di Kerajaan Abadi Yuan Agung, Lembah Yaowang, dan Lembah Xuanzhen masing-masing untuk melindungi keselamatan kerabat dan teman-temannya, dan sekali lagi meninggalkan sejumlah sumber daya kultivasi untuk semua orang. Setelah melakukan semua ini, Cukong meninggalkan alam abadi Beisen dan bergegas ke alam abadi Beifeng. Beberapa hari kemudian, Cukong menyeberangi angin kencang dan tiba di negeri dongeng angin utara dan Fengxianzu. Dia mengikuti lokasi yang diberikan oleh penguasa Dawu dan langsung menuju istana Wenxian. Itu adalah istana batu yang tergantung di udara, memancarkan aura yang kuat. Cukong tiba di pintu masuk istana Wenxian dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu sangat berat, bahkan orang kuat di alam raja abadi tingkat ke-8 pun akan kesulitan mendorongnya. Mendengus. Cukong mendengus dingin, ki dan badannya menyatu menjadi satu. Kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya langsung terstimulasi hingga ekstrim, dan dia mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Setelah memasuki aula batu, sebuah terowongan panjang muncul di depan Cukong. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah langsung ke kedalaman terowongan. Ledakan. Begitu dia melangkah memasuki terowongan itu, dia merasakan tekanan luar biasa yang melanda dirinya. Seperti gunung yang berat. Cukong, di bawah tekanan yang luar biasa, terus bergerak maju menuju kedalaman terowongan. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat tekanannya. Pada awalnya, intensitas tekanan itu hanya setara dengan orang kuat di tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Dan ketika Cukong maju lebih dari 90 meter, intensitas tekanannya telah mencapai tingkat Kaisar Abadi ketiga. Jika Cukong tidak berlatih kultivasi ki dan badan, dan kekuatan jiwanya belum mencapai tingkat ke-8 jiwa abadi, dia tidak akan mampu bertahan. Setelah berjalan 10 meter lagi, Cukong akhirnya keluar dari terowongan dan tiba di aula yang luas. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat 3 patung batu berbentuk manusia yang tampak hidup berdiri di tengah aula. Mereka adalah seorang lelaki tua yang bersikap bijak, seorang lelaki perkasa dan kuat, dan seorang lelaki setengah baya yang menenteng pedang besar di punggungnya. Begitu Cukong melangkah masuk ke dalam aula, patung batu lelaki tua bertampang abadi itu tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dan mengembun menjadi seberkas cahaya. Sinar cahaya ini adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh pemilik patung batu tersebut. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkannya, kultivasi pemiliknya setidaknya di atas level ke-7 Kaisar Abadi. Orang tua itu menatap Cukong dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu terlalu lemah untuk memenuhi syarat untuk ujian. Tunggu sampai kamu menerobos ke alam Kaisar Abadi sebelum kamu datang ke Istana Abadi." Cukong berkata, "Meskipun kultivasiku belum mencapai alam Kaisar Abadi, kekuatan tempurku jauh lebih kuat daripada Kaisar Abadi lapisan pertama, yang cukup untuk menerima penilaian." Orang tua itu mengangkat alisnya dan menatap Cukong dalam-dalam. Dia hanya melambaikan tangannya, dan boneka kera iblis setinggi 3 meter tiba-tiba muncul di aula. Boneka ini terbuat dari mahiyat binatang peri tingkat rendah tingkat 7, kera iblis perkasa. Kekuatan tempurnya setara dengan kaisar peri tingkat menengah tingkat pertama. Selama kamu bisa mengalahkannya, kamu akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
kata lelaki tua itu dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mendesak boneka kera ajaib untuk menyerang Cukong. Melihat boneka kera iblis yang sangat kuat, Cukong sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik Dewa Darah, darah dan energi Cukong melonjak dalam badannya, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ke-8 Raja Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Raja Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya hampir mendekati Kaisar Abadi tahap awal. Cukong, yang memegang pedang naga langit, mengambil inisiatif untuk menyerbu ke depan dan bertarung dengan boneka kera iblis. Dentang, 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 serangkaian suara tajam benturan logam terdengar. Lengan boneka kera iblis bersinar dengan cahaya kemasan gelap, dan sekuat senjata abadi tingkat 7. Dalam sekejap mata, Cukong dan boneka kera iblis bertarung selama beberapa ronde. Orang tua itu berkomentar, sangat jarang bisa mengolah ki dan badan. Namun, kekuatan tempurnya agak lemah. Jika ingin mengalahkan boneka kera iblis, Anda harus berlatih selama lebih dari 10 tahun. Saat berikutnya, dia mendesak boneka kera iblis untuk melancarkan serangan terkuatnya. Mengaum, boneka kera iblis itu meraung ke langit, urat dan uratnya menonjol, serta mengeluarkan kekuatan yang teramat brutal. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya di telapak tangan kanannya dan menamparkan Cukong dengan keras. Ledakan. Jejak telapak tangan emas gelap yang besar memadat dan meledakkan udara, membawa kekuatan yang sangat dahsyat, dan menamparkan ke arah Cukong. Ayo, teriak Cukong. Dia menggenggam pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, lalu menebasnya ke arah kekosongan di depannya. Pedang abadi 5 elemen. Aula berguncang, kehampaan meledak, dan 5 elemen energi abadi di sekitarnya langsung terkuras habis, mengembun menjadi 5 pedang abadi dengan warna berbeda. Masing-masing dari 5 pedang abadi diberkati dengan jejak hukum langit dan bumi tingkat rendah, memancarkan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Dengan berkah dari hukum emas rusiak, hukum kayu misterius, hukum air lemah, hukum api bumi, dan hukum gunung, pedang abadi 5 elemen saling tarik-menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar dan menghasilkan satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen dan jejak telapak tangan emas gelap bertabrakan dengan keras, meletus dengan akibat energi yang mengerikan. Meskipun jejak telapak tangan emas gelap sangat kuat, formasi pedang 5 elemen, yang diberkati oleh 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda, bahkan lebih kuat. Setelah keduanya terjebak dalam kebuntuan selama beberapa saat, formasi pedang 5 elemen menguasai keadaan dan memotiong jejak telapak tangan berwarna emas gelap itu menjadi beberapa bagian. Kemudian dengan tenaga yang tak terkira, dia menghantam keras badan boneka kera iblis itu. Ledakan. Boneka kera iblis itu menghantam dinding aula dengan keras, badannya penuh dengan bekas pedang. Jelas, pemenang pertempuran ini adalah Cukong. Orang tua itu melambaikan tangannya, menyingkirkan boneka kera iblis, berbalik menatap Cukong, matanya berbinar. Kultivasinya baru pada tahap awal tingkat ke-8 Raja Abadi, tetapi ia dapat memicu 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda. Bakat seperti itu jelas merupakan yang terbaik bahkan di 9 alam abadi. Hati Cukong tergerak ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Tampaknya di 9 alam peri di timur, ada banyak jenius yang dapat mengaktifkan hukum langit dan bumi tingkat rendah pada tingkat Raja Peri. Hal ini membuatnya semakin menantikan perjalanan berikutnya ke 9 negeri peri di timur. Karena kau telah mengalahkan boneka kera iblis, aku akan memberimu kesempatan untuk mengikuti ujian, kata lelaki tua itu. 9 alam abadi hanya menerima para jenius paling mengerikan dari semua alam abadi di selatan, barat, dan utara. Dalam hal kekuatan tempur, kalian telah memenuhi standar. Selanjutnya, kami perlu menguji bakat kalian. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah prasasti batu giok raksasa muncul di aula, dengan 9 bintang terukir di atasnya. Ini adalah tablet giok untuk mendeteksi pembuluh darah abadi. Letakkan telapak tanganmu di tablet itu, kata lelaki tua itu. Cukong telah melalui ujian semacam ini berkali-kali dan sudah terbiasa dengannya. Ketika dia meletakkan tangan kanannya di tablet giok pendeteksi vena abadi,
tablet giok itu bergetar sedikit, dan bintang-bintang yang terukir di atasnya menyala satu persatu. Dalam sekejap mata, 5 bintang menyala. Orang tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Vena abadi kelas 5, mengapa begitu rendah? Cukong mampu mengaktifkan 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah yang berbeda pada tahap awal tingkat ke-8 Raja Abadi. Bakat seperti itu adalah yang terbaik bahkan di 9 alam abadi utama di timur. Menurut dugaan lelaki tua itu, Chu Hongqi seharusnya memiliki sedikitnya urat nadi abadi tingkat 7 teratas, atau bahkan urat nadi abadi tingkat 8. Ternyata Cukong hanya memiliki urat nadi abadi tingkat 5, yang membuatnya sangat kecewa. Kilatan di matanya tiba-tiba menghilang. Vena abadi tingkat 5 mungkin dianggap cukup bagus di antara semua alam abadi di selatan, barat, dan utara. Namun di antara 9 alam peri terkuat di dunia peri, itu hanya dapat dianggap sebagai kualifikasi biasa. Dengan bakat seperti itu, menjadi pertanyaan apakah seseorang dapat menerobos ke alam Kaisar Abadi. Belum lagi ranah Dewa Abadi dan Kaisar Abadi. Orang tua itu awalnya berencana untuk mengakhiri penilaian secara langsung dan mengumumkan bahwa Cukong telah gagal dalam penilaian. Tetapi memikirkan penampilan Cukong dalam pertarungan melawan boneka kera iblis, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Bagaimana jika Cukong tampil baik di aspek lain? Orang tua itu menyimpan tablet giok untuk tes darah, lalu melambaikan tangannya, dan tablet giok lainnya muncul di aula. Namun, tablet giok ini adalah tablet penguji jiwa, yang menguji kekuatan jiwa. Cukong menemui monumen ujian jiwa saat dia ikut serta dalam turnamen peringkat danseng. Gong Yangji mengeluarkan prasasti penguji jiwa yang bertatahkan 18 batu giok hijau tua. Setiap 3 batu giok pendeteksi jiwa melambangkan suatu alam, dan tingkat tertinggi yang dapat mendeteksi adalah kekuatan jiwa di puncak jiwa abadi tingkat ke-6. Prasasti pendeteksi jiwa yang diambil lelaki tua itu bertahtakan 24 batu giok pendeteksi jiwa, yang dapat mendeteksi kekuatan jiwa dari puncak jiwa abadi tingkat ke-8. Tanpa lelaki tua itu berkata apa-apa, Cukong tiba di depan monumen pengujian jiwa, mengulurkan tangan kanannya, menekan monumen pengujian jiwa, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya. Berdengung. Detik berikutnya, monumen pengujian jiwa bergetar hebat, dan batu giok pengujian jiwa menyala satu persatu. 2, 4, 6. Di bawah tatapan terkejut lelaki tua itu, total 23 batu giok pendeteksi jiwa menyala, memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat seluruh aula menjadi hijau tua. Alam jiwamu tidak hanya mencapai tingkat ke-8 alam jiwa abadi. Namun, kamu juga telah maju jauh di alam ini. Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Kekuatan jiwa yang begitu dahsyat sudah cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di alam abadi ke-8 tempatnya berada. Orang tua itu menahan rasa terkejutnya dan berkata dengan suara berat, "Ikuti tesnya lagi." Untuk berjaga-jaga, dia merasa perlu membiarkan Cukong menguji kekuatan jiwanya lagi. Cukong mengangguk, lalu menarik kembali tangan kanannya. Ketika cahaya dari monumen pengujian jiwa menghilang, dia kembali menekan tangan kanannya pada monumen pengujian jiwa untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya. Berdengung. Sama seperti sebelumnya, 23 monumen pengujian jiwa menyala satu persatu, memancarkan cahaya yang sangat kaya. Ketika lelaki tua itu melihat hal itu, matanya kembali berbinar cerah. Meskipun tingkatan garis keturunan Cukong hanya urat abadi tingkat 5, tetapi dia sangat berbakat dalam mengembangkan kekuatan jiwa. Dengan ranah jiwa-jiwa abadi tingkat ke-8, Cukong mampu lulus penilaian, memperoleh tiket emas, dan bergabung dengan pasukan kelas 1 di alam abadi ke-8. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, hanya ada satu ujian terakhir yang tersisa, yaitu ujian usia. Dengan alam jiwamu, selama kamu tidak berusia lebih dari 200 tahun, kamu bisa lulus dan mendapatkan izin." Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menyimpan tablet pendeteksi jiwa dan mengeluarkan bola kristal. Selama Cukong meletakkan tangannya di bola kristal, itu akan menunjukkan usia Cukong. Saat berikutnya, Cukong mengulurkan tangan kanannya dan menekan bola kristal itu. Dia langsung merasakan suatu kekuatan aneh mengalir melalui badannya. Kemudian bola kristal itu berkelebat dan muncullah 2 karakter peri. 19. Meskipun Cukong telah berlatih di pagoda kekacauan selama ratusan tahun. Namun, pagoda kekacauan, sebagai harta karun yang tak tertandingi, memiliki efek menekan waktu dan ruang. Sebagai guru,
Umur Cukong tidak terpengaruh oleh laju aliran ruang dan waktu di dalam pagoda. Jadi, usianya yang sebenarnya baru 19 tahun. Orang tua itu menatap usia yang ditunjukkan pada bola kristal, matanya terbuka lebar sebesar lonceng tembaga, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. 19 tahun. Bagaimana ini mungkin? Sebagai orang kuat dari alam abadi ke-8, lelaki tua itu telah melihat banyak orang jenius dan penjahat, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang dapat mencapai tingkat ke-8 awal Raja Abadi pada usia 19 tahun. Belum lagi, kekuatan jiwa Cukong telah mencapai tingkat ke-8 jiwa abadi. Saat pertama kali bertemu Cukong, dia mengira Cukong lah yang memiliki rahasia awet muda, namun pada kenyataannya dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong baru berusia 19 tahun. Bola kristal ini harus dipecahkan. Orang tua itu sadar kembali dan segera mengeluarkan bola kristal lain dan meminta Cukong untuk mengujinya lagi. Sua, bola kristal itu berkelebat, dan menampilkan pula dua karakter abadi, 19. Bola kristal ini juga pecah. Apa yang terjadi? Orang tua itu masih tidak mempercayainya, jadi dia mengeluarkan bola kristal lain dan meminta Cukong untuk mengujinya lagi. Hasilnya masih sama. Orang tua itu memandang usia yang ditampilkan pada ketiga bola kristal dan berpikir keras. Bola kristal menunjukkan usia 19 tahun, atau mungkin bola kristal itu pecah. Tetapi ketiga bola kristal menunjukkan usia 19 tahun, jadi hanya ada satu kemungkinan. Artinya, Cukong baru berusia 19 tahun. Mungkinkah monumen deteksi Vena abadi itu rusak? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, pada usianya yang baru 19 tahun, dia telah mencapai prestasi seperti itu. Bahkan seorang jenius yang telah membangkitkan Vena abadi tingkat 9 akan merasa sulit untuk melakukannya. Tepat saat lelaki tua itu hendak meminta Cukong menguji garis keturunannya lagi, Cukong berbicara. Senior, tablet pendeteksi Vena abadi tidak rusak. Darah di badanku memang hanya dari Vena abadi tingkat 5. Alasan mengapa saya bisa mencapai kesuksesan seperti itu adalah karena saya ditakdirkan menjadi seorang pria yang memiliki takdir, dan saya memiliki kekayaan abadi yang makmur dan penuh berkah. Mendengar kata-kata Cukong, mata lelaki tua itu berbinar. Benar sekali, kalau kamu yang punya takdir, maka semuanya akan masuk akal. Wajah lelaki tua itu menampakkan kegembiraan. Orang yang ditakdirkan oleh surga, orang yang legendaris. Konon, selama yang ditakdirkan itu belum meninggal dunia, kelak ia pasti akan berjuang menuju alam keabadian, bahkan ada harapan bisa lepas dari belenggu dan naik ke alam dewa. Meskipun garis keturunan Chu Hongqi hanya berada di urat darah abadi tingkat kelima, menurut lelaki tua itu, dengan dukungan dari dunia abadi dan jalan surga, terobosan Chu Hongqi ke alam kaisar abadi di masa mendatang merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Semakin lelaki tua itu memikirkannya, semakin bersemangat dia. Jika kekuatan yang dimilikinya dapat melahirkan kaisar abadi yang kuat, mereka pasti akan mendominasi alam abadi ke-8. Bukan hanya itu saja, alam abadi ke-8 tempatnya berada juga akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Mungkin kita bisa maju beberapa tingkat dan menjadi negeri dongeng ke-7, atau bahkan negeri dongeng ke-6. Orang tua itu melirik kedua patung batu lainnya di aula, dan segera mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi perisai kekuatan jiwa yang menyelimuti dirinya dan Cukong. Untungnya, aku adalah penguji istana abadi yang bertanya selama 10 tahun terakhir, kalau tidak, kesempatan besar ini akan direnggut oleh dua kekuatan besar lainnya. Orang tua itu sangat bersyukur. Istana pertanyaan abadi di alam abadi Beifeng ini ditinggalkan oleh alam abadi ke-8. Tiga patung batu yang berdiri di aula melambangkan tiga kekuatan teratas di alam abadi ke-8. Kekuatan yang dimiliki lelaki tua itu disebut Sekte Tianxuan. Para pemeriksa istana Wenxian diganti setiap 10 tahun. Jika Cukong datang beberapa tahun kemudian, penguji yang ditemuinya bukanlah seorang lelaki tua. Orang tua itu menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dua patung batu lainnya, lalu memutar tangan kanannya, mengeluarkan token berwarna platinum dan menyerahkannya kepada Cukong. Selamat, kawan muda, karena telah lulus ujian dan memperoleh izin. Ini adalah izin platinum, izin tingkat tertinggi. Dengan token ini, kawan muda dapat langsung bergabung dengan Sekte Tianxuan kami dan menjadi murid sejati. Bersambung.